Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes hujan yang jatuh ke bumi, jam berapa jatuhnya, detik keberapa jatuhnya, daun mana yang ditimpa, tanah mana yang mendapatkannya, hewan apa yang meminumnya, semua tulisannya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang bisa memotong di jalan. Berapa banyak jumlahnya? Setiap butir hujan yang diturunkan Allah Ta'ala dari semenjak bumi diciptakan sampai kepada hari kiamat nanti, itu diketahui jumlahnya oleh Jibril alaihissalam. Tetapi pahala orang yang keluarnya Allah Subhanahu wa taala, ngantuknya saja itu tidak dapat diketahui pahalanya oleh Jibril alaihissalam. Ketika dia keluar rumahnya, kaget di jannah Allah niatnya saja menuntut ilmu, itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Orang yang keluar fisabilillah, setiap langkahnya, kita bersyukur hadirnya mulia, itu akan menggugurkan dosa. Kita diberikan pahala, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan penduduk langit mendoakan ampunan dan rahmat. Bahkan seluruh penduduk bumi, sampai kepada ikan-ikan di lautan, bahkan semut-semut dalam lubangnya mendoakan ampunan dan rahmat. Maka bersyukurlah kita dikeluarkan. Kamu lihat oleh Allah bagaimana unta diciptakan. Allah keluarkan kita ini. Unta ini memiliki mata, kita memandang kebesaran Allah Subhanahu dan memiliki selaput mata. Afala yanzuruna ilal ibli, selaput matanya bukan satu tapi dua. Kalau kita menutup mata sudah tidak bisa melihat. Tapi unta Allah ciptakan memiliki kacamata. Ketika debu datang di padang pasir, angin berhembus begitu kuat, maka dia akan tutup matanya dengan selaput pertama, lapisan pertama. Itu masih bisa melihat dia. Bagaimana Allah menciptakan satu jenis kendaraan yang begitu hebat, tidak perlu isi bensin, bahkan sampai 2 bulan sekali minum dia bisa membawa bekal tangki airnya itu untuk dipakai selama 2 bulan, berjalan ribuan kilometer. Mobil apa yang bisa dipakai 2 bulan berjalan? Ini kuasa Allah, la ilaha illallah. Wa ilas samai kaifa rufiat. Bagaimana Allah meninggikan langit tanpa memerlukan tiang, menghamparkan bumi tanpa memerlukan bulldozer, membentangkan lautan. Semua ini adalah kudrat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Dan kita bersyukur Allah kirimkan yang mulia baginda Rasulullah SAW untuk menjadi suri teladan dalam kehidupan kita. Kemudian Rasulullah telah mengajari para sahabat perkara-perkara yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan kata masyai, tidak ada satu kumpulan manusia yang lebih hebat, lebih benar, lebih kuat dalam perkara agama kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah yang benar imannya, benar ibadahnya, benar muamalahnya, benar muasyarahnya, benar akhlaknya. Karena itu Allah ridho kepada sahabat. Allah ridho kepada sahabat yang masih jomblo. Allah ridho kepada sahabat yang punya istri 1, yang punya istri 2, yang punya istri 3, yang punya istri 4.
Allah ridho kepada sahabat yang juga mau nambah. Allah ridho. Bukan karena mereka ganteng. Banyak yang lebih ganteng daripada sahabat. Sahabat tuh ada yang hitam, rambutnya keribu, tapi Allah ridho. Apa gunanya ganteng-ganteng tapi Allah tidak ridho? Allah ridho kepada sahabat karena mereka ini taat kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham bahwa kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia hidup dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna. Mereka katakan inna najahana wa falahana biimtisali awamirillah ala tarikatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Kenya katakan Mwenyezi Mungu ameweka mafanikio katika dini kamil. Orang Somalia bilang libanten ad dunya libanten akhirah wahai kujirta din kamil. Kalau kesini orang Thailand katakan Allah camkat kom samret komanut junai sasana. Orang Bangla bilang samosto manusar sofolota din manarmudde. Nanti ini para kiai-kiai muda mau ke Bangladesh akan ketemu kalimat itu. Nanti kalau sampai ke India dia katakan tamam insanong ki kamyabi seref din mereki he. Majepu asale wangenna nania ada cengenna ya manang rupa tahu engkai rirang asukuna akamala kengagama. La ilaha illallah. Jadi agama inilah yang mendatangkan kejayaan, kebahagiaan, dan inilah yang diinginkan setiap orang. Tidak ada orang yang ingin sengsara, menderita, tidak ada. Semua orang ingin bahagia. Saya ketemu orang-orang Indonesia di Australia. Ini sama Haji Tata, Abu Zaid. Saya bilang, kenapa kamu datang ke sini? Apa di Indonesia tidak ada pekerjaan? Ada pekerjaan. Apa di Indonesia tidak ada makanan? Ada makanan. Apa yang datang ke sini? Saya ini ingin mencari kebahagiaan. Sudah ketemu? Belum. Bagaimana mau ketemu dia cari kebahagiaan di pabrik-pabrik, di kebun-kebun? Allah bukan letakkan kebahagiaan di pabrik. Kalau kebahagiaan itu di pabrik, Akyong yang paling bahagia, banyak pabriknya. Bagian itu dalam amal agama. Dan kita bersyukur hadirnya mulia. Allah kenalkan kita ini amal agama yang luar biasa. Keberkahan daripada perjuangan Syekh Ilyas rahmatullahi alaihi. Maulana Ilyas dan keturunan-keturunannya. Sekarang sampai kepada Maulana Sa'ad dapat barakatuh. Beliau sampaikan जो अपने दिन का दाई होगा उससे अपने दिन पर इस्तिकामत मिलेगी और जो अपने दिन का दावत नहीं होगा उससे दूसरों की चीज अच्छे लगेगी. Orang yang dakwahkan amal agamanya dia akan istiqomah. Tapi orang yang tidak dakwahkan amal agamanya maka dia akan melihat orang itu juga bagus juga. Yang sebelah sono bagus juga, yang sebelah sini bagus juga, yang di timur, utara, selatan, barat bagus juga. Tidak. Pakai kacamata kuda hadirin. Maka kita harus dakwakan agama dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Kita hidupkan musyawarah harian. Inilah amalan kita. Kita hidupkan taklim harian. Ini amalan kita.
Kita buat kunjungan harian, ini amalan kita. Kita jaulah 1, jaulah 2, ini amalan kita. Nisab bulanan, ini amalan kita.